يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله ببركة مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الحديث الرابع أيوة الحديث الرابع متawai iki ku hadis kang kaping 4 An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan diceritakan saking diceritakan saking bapak Abdurrahman yaiku Abdullah ibnu Mas'ud moga-moga ngaridhoi sapa Allah saking Abdullah bin Mas'ud dawuh sapa Abdullah qala haddatsana Rasulullah qala dawuh sapa Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaritaken ing ingsun sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yuhma'u utawi Kanjeng Rasul iku wong kang bener kang den beneraken sak temene salah sijine ira kabeh iku den kumpulake Walquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan apa kabatian ahadukum ing dalem wetenge ibune ahadukum ing dalem weteng petang puluh apane dinone hale rupa nutfah nuli ono sapa ahadukum iku rupa gede saparengkul misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu ilaihi malaku terus sapadane 40 dina nule ana sapa ahadukum iku
iku rupa daging sakpodone 70 dina nuli den utus marang ahadukum al malaku sopo malaikat fayunfahu fihi ruh sapa malaikat mongko din sepul ing dalem ahadukum ar-ruhu apa ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbir rizkihi wa ajadihi wa amalihi lan din parentah kalawan papat piro kalimat kalawan nulis rizki ahadukum lan rizkini ahadukum lan wattase umur ahadukum lan amale ahadukum wasaqi au sa'idu fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadukum lan iku dadi wong cilaka utawi dadi wong bejo mongko demi Allah kang ora ana pangeran ingkang disembah kecuali kejaba Allah satu muni inna saduhuni ahadukum salah suwijine ira kabeh la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu nyeke iku amal sapa ahadukum kalawan amale ahli surga hingga ora ono iku ana ing antarane ahadukum wa bainaha illa zira'u fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar lan antarane swarga kajaba apa sakdireng mongko disiki ing atase ahadukum apa tulisane mongko amal sapa ahadukum kalawan amale ahli neraka fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu mongko mlebu sapa ahadukum ing neraka lan satuhune salah sijine ira kabeh iku nyekti amal sapa ahadukum kalawan amale ahli neraka sehingga ma yakunu bainahu sehingga ora ono iku ono ing antarane ahadukum
wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali lan antarane naraka kajaba apa sak dironge mau mongko disiki ing atase ahadukum apa tulisan mawang mongko amal sapa ahadukum kalawan amale ahli swarga. Terus fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing swarga. Rawahul Bukhari wa Muslim. wis Nyeritaaken ing hadis sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. illa dhira'un itu dhira'un dhira' itu dhira' ini sehasta bukan dhira' Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnul Mas'ud radhiyallahu anhu amin. Qala dau sapa Abdurrahman haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyeritakake Abdurrahman sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiq. Kanjeng Nabi itu punya sifat siddiq, jujur, dan al-masduq, dan membenarkan. Kanjeng Nabi itu enggak pernah bohong. Kalau benar, kalau salah, salah. Kalau ada ibadah yang belum pernah Kanjeng Nabi ajarkan, terus ada yang melakukan, terus ditanya, setelah ditanya mau dibenarkan, nggak pernah menyalahkan. Contohnya salah satunya sholat sunnah setelah wudu, usolli sunata bihurmatil wudu, itu belum pernah Kanjeng Nabi ajarkan, tapi Kanjeng Nabi membenarkan. Apa lagi? Ada nggak? Ada yang tahu lagi? Pernah Kanjeng Nabi adzan belum? Enggak. Pernah Kanjeng Nabi adzan itu? Kanjeng Nabi adzan. Kanjeng Nabi nggak pernah adzan ya. Terus inna ahadukum yuhma'u khalquhu itu apa ya? Opo kedadean. Jadi semua kita ini semua bukan cuma satu dua orang, semua itu dijadikan fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Dari apa? Dari arba'ina yauman nutfata, 40 hari berupa apa nutfah? Sperma. Jadi sampean dulu sebelum jadi cah ganteng saiki itu dulu dari mani, dari sperma. Itu bertapa di dalam perut ibu selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalika, tsumma yakunu mudghatan mithlah juga. Jadi setelah berupa sperma bertapa di perut ibunya selama 40 hari, maka terbentuklah alaqatan. Apa alaqatan itu? Segumpal darah. Jadi ada darah membeku. Sampai dari getih kayak dari darah.
Kan kalau lihat darah aja sudah takut, sudah jijik. Sama mitlah juga, berarti 40 hari juga. Mitlah dzalik itu 40 hari juga. Jadi sampai berupa sperma ngumpul di apa? Spermanya itu maksudnya telah membuahi sel telur itu selama 40 hari. Jadi udah sampai ini seorang pionir sebetulnya deh. Sperma itu banyak, ribuan sperma itu, tapi yang bisa menembus sel telur hanya satu, kadang ada 2, kadang ada 3 kembar bisa. Sampai latihan nggak apa-apa mulai dari sekarang. Jadi pada umumnya hanya satu yang bisa menembus sel ovum, sel telur itu hanya satu. Jadi sampai sudah jadi pemenang mulai dari zaman masih di dalam perut ibu itu udah jadi pemenang ya. Jadi mengalahkan saudara-saudara yang lain seribuan, bukan cuma ratusan tapi ribuan. Pemenang kan. Makanya sampean itu bisa membuahin sel telur yang ada di rahim ibu, itu sebetulnya sampean sudah harus pede sampai sekarang itu. Pede. Apalagi sampai sekarang hidup sempurna tanpa kekurangan, nggak ada cacat. Ada yang lahirnya aja cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada yang kedua-duanya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada yang buta, sampai nggak buta. Ada orang buta hafal Quran, makanya kita itu kurang syukur ya. Qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sulit atau sedikit orang yang pandai bersyukur kepada. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, juga setelah bertapa sampai itu setelah bertapa 40 hari berupa mani, berupa sperma di dalam rahim ibu, terus berubah darah yang menggumpal selama 40 hari juga. Setelah itu tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, sama. Dan habis itu setelah 40 hari juga sampai itu bertapa, akhirnya berubah menjadi segumpal daging. Mithla dzalik juga sama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus kepada janin tadi al-malaku, seorang malaikat. Fayunfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Jadi diutus. Jadi setelah 40 berapa hari? 120 hari. Berapa? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan terus Allah ngutus malaikat untuk meniupkan apa? Ruh. Disepul katanya tadi. Biasanya setelah 4 bulan detak jantung si janin akan aktif. Jadi ada titik kayak titiknya gempa itu. Terus gitu kayak sampai melempar batu di atas air. Terus gitu kan. Bergetar. Ada nanti kalau sampai udah punya istri maksudnya. Terus lambat selama 4 bulan. Jangan dibuat lambat dulu ya. Dinikahin dulu baru dibuat lambat. Jangan lambat dulu baru dinikahin. Maksudnya jangan sampai hamil duluan. Jangan sampai lambat. Datang bulannya itu. Datang bulannya nanti sampai coba dulu.
boleh ya, haram. Haram. Zina, la taqrabuz zina. Penentuan. Halal haramnya hubungan seks dalam pernikahan itu mempengaruhi si janin. Pengaruh pol si janin. Kalau sebelum halal sudah jadi tuh janin, kebanyakan nggak baik. Setelah lahir itu loh, jadi anak yang nggak baik kebanyakan itu. Lawan karena udah janinnya seperti itu, dari hasil hubungan yang haram. Ya memang buatnya di tempat gelap. Tapi ada yang terang deh, kalau pingin putih anaknya pakai merkuri sampean biar terang. Ketok kabeh. Terus setelah diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada si janin tadi, kalau di sini terhadap ahadukum tadi, wa yu'maru, dan diperintahkan sama Allah untuk mencatat empat ketentuan. Kalimat itu ketentuan bikat dan tertulis. Jadi pas sampean disebul itu, waktu di dalam perut tuh, biasanya adatnya orang Madura, Jawa juga ya, diselamatin. Gitu, diselamatin 4 bulanan. Selamatin. Karena pas umur 4 bulan itu pas dimulainya ditulis di situ tentang apa, rizkihi. Jadi tentang rizkinya sampai ditulis di situ. Rizkinya Mas Soki mulai dari 0 sampai sekian tahun, 100 triliun misalkan. Terus wa ajalihi, dan juga umurnya Mas Soki dari 0 sampai 70 tahun misalnya. Kalau saya bilang 40 gimana kan? Cuma sebentar lagi. Mas Fendi 30 kan gimana gitu kan? Belum rapi kok dia. Udah ditakut-takutin tentang ajal. Wa amalihi, tentang amalnya. Wa syakiyun, apa itu amal jelek, au sa'idun, atau amal baik. Becik, amal becik atau beco, untung. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah kang ora ana pangeran sing hak, sing disembah kecuali Allah. Inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dhira' bukan apa tadi? Dhira'. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar. Makanya kita nggak boleh bangga dengan apa amal yang kita kerjakan, karena di sini dijelaskan nanti sampean beramal dan amalnya itu amal ahli surga. Jadi amal kebaikan, sholat, ibadah, ngaji itu kan amal-amal surga. Senyum, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan orang, menghormati tamu, memuliakan tamu, bersedekah, berzakat, pokoknya yang amal-amalan surga pokoknya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah hatta
sehingga tidak ada batas, tidak ada ini antaranya ahadukum. Jadi tidak ada batas antara dia ahadukum tadi lan surga. Jadi tidak ada batas kecuali diraun, cuma sehasta. Jadi udah jelas jaraknya dia ke surga itu hanya satu hasta, satu tangan ini. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar. Cuma gara-gara amal maksudnya sampean kurang 1 meter lah mau masuk surga, tapi sampean ditakdirkan sama Allah punya amal jelek, dan itu bisa menyebabkan kita menjadi ahli neraka. Makanya jangan berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan, karena kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah. Yang menggerakkan kita menuju kebaikan itu karena Allah, dikasih kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Sampai bisa sholat subuh berjamaah itu udah luar biasa. Tapi jangan sampai bangga, aku bisa sholat subuh berjamaah lagi ketimbang A, ketimbang B, gak pernah sholat subuh. Bangga dengan amal kebaikannya. Pada hakikatnya ternyata amal kebaikannya itu dari Allah. Yang menggerakkan sampean ke sini Allah. Yang menggerakkan sampean untuk bisa kuat, untuk bisa melakukan ibadah sholat subuh itu Allah. Itu semua dari Allah. Semua kebaikan karena ada rahmat, ada kekuatan dari Allah. Paham ya? Eman, sampean udah merasa sudah ahli jannah, ternyata sampean dicap sama Allah itu sampean ahli neraka. Enggak bisa, tetap ahli neraka. A'udzubillah. Kalau sudah dicap kelakuannya sampean itu ahli neraka cuma gara-gara sehasta saja, fayadhuluha, maka sampean masuk ke neraka. Wa inna ahadukum la ya'lamu bi amali ahlin nar. Ini sebaliknya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Bisa aja ada seseorang atau temannya sampean kelakuannya ahli neraka, sepanjang hidupnya ahli neraka, cuma sehasta aja perantara sebuah amalan surga yang dia kerjakan, maka dia itu fayadkhuluha, maka dia itu bisa masuk ke surga gara-gara sehasta melakukan kebaikan, sampai bisa masuk surga. Makanya nggak boleh melihat sinis, melihat pesimis, melihat miris, is semua. Orang misalkan melihat di pinggir jalan nggak pernah sholat, pengemis, pengamen, banyak yang nggak sholat. Mbak sampean pergi ke alun-alun, ke sabilillah, yang ngemis itu nggak sholat. Tapi siapa tahu Allah Ta'ala menggerakkan hatinya, padahal dia dengan neraka sudah tinggal sehasta, tapi dia ditakdirkan sama Allah beramal baik, dan dengan amal baik itu dia ditakdirkan masuk surga. Gak ada yang tahu kita. Makanya kita itu masuk surga, katanya riwayat, itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi gak ada kita ada jaminan masuk surga atau enggak. Kalau surga dunia saya masuk duluan ketimbang sampean. Kalau sampean belum masuk surga, saya sudah masuk duluan. Makanya kita selalu harus berdoa. Gimana doanya? Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnul khotimah.
minta sama Allah rezeki takwa, terus kita minta istiqomah terus dengan kebaikan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita kerjakan, yang kita dapat tadi diistiqomahkan sama Allah, jangan dibuat turun, tapi ajar terus, maksudnya digas terus kebaikan itu, dan minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqna taqwa wa istiqomah wa husnul khotimah. Berdoa gitu. Kenapa kok kita nggak bisa jaminan masuk surga? Karena Allah itu gimana? Tidak melihat rupa kalian itu. Innallaha la yandur suwarikum wa a'malikum walakin yandur fi qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu tidak melihat tampang kalian itu. Tampang ya kalau ganteng welek lagi. Welek terus sombong. Terus Allah itu tidak melihat kekayaannya sampean, wa amwalikum, enggak melihat kayanya sampean. Untung kaya, kiri sombong ada. Tapi yang Allah lihat fi qulubikum, hati sampean, dan amalikum, perbuatannya sampean. Jadi perbuatan dan hati itu sama, klop. Apa yang sampean niatkan, apa yang sampean kerjakan itu klop sama. Itu namanya ikhlas. Jadi sampean misalkan hatinya mengkeret tapi bibirnya senyum misalnya, tapi sininya benci, itu kan nggak ikhlas berarti. Iya toh. Ada juga orang beramal, tulis ya namaku hamba Allah aja, Abdullah. Jadi ditulis. Setelah dibacakan sama takmir masjidnya, ada sumbangan sebesar 1 juta rupiah dari hamba Allah. Oh itu aku itu. Itu kan kelihatan ya. Enggak ditulis namanya, misalkan Haji Sauki kan gitu kan. Tapi diganti Abdullah atau hamba Allah. Tapi tak kala dibacakan, karena yang terbanyak itu Mas Sauki misalkan yang nyumbang itu loh 5 juta. Ini dari hamba Allah sebesar 5 juta. Terus hatinya bilang, oh aku itu, nggak ada lagi. Seperti itu nggak ikhlas. Jadi keterimanya amal itu ada 2 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua punya ilmunya. Jadi mengerjakan ibadah itu kalau nggak punya ilmunya juga nggak bisa. Nomor 2, supaya diterima ibadah kita itu harus ikhlas. Paham ya? Jadi jangan sok alim, sok suci terus melihat orang lain kotor. Terus sok ahli surga melihat orang lain ahli neraka. Nggak ada yang tahu kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nggak masalah. Pede boleh, tapi nggak boleh merasa oh kalau aku pasti masuk surga besok. Pede, sombong itu nanti. Kalau udah merasa itu sombong. Kalau ada kesombongan di dalam hati, walaupun 1 titik, pasti kita masuk neraka. Paham ya? Jadi sampean itu harus diingat-ingat asal mula kejadian itu dari apa? Dari sperma. Sampean aja nyuci bajunya, nyuci sarungnya yang kena sperma agak gimana gitu kan, baunya aja agak gimana gitu kan, kayak bau buah-buah yang ada getah-getahnya gimana gitu kan ya. Tapi itu yang disenangi kan. Baunya itu yang disenangi. Biasanya kalau ibu hamil muda, kebiasaan ibu hamil muda itu kurang lebih 1 bulan gitu, itu ngidam. Dan kebiasaan ngidam itu biasanya mual. Nah,
lihat baunya apa, mencium baunya asap masakan gitu, mual. Dan nggak mau makan biasanya. Ibu muda itu biasanya kurus, nggak mau makan, maunya yang makan yang kecut-kecut, mual. Dan mencium baunya masakan, mual, mau muntah. Melihat mencium baunya apa aja, mual pokoknya, mual. Kecuali mencium baunya sperma. Ada juga mencium keringatnya suaminya, mual. Ada yang nggak mau satu tempat tidur, ada banyak. Ada juga dikisahkan bahwa tatkala uminya Kanjeng Nabi Siti Aminah itu tatkala ngidam umur sekitar 2 bulanan lah ngidam. Ngidamnya aneh. Kalau di Indonesia biasanya pingin pencit yang hasil curian, ada. Pokoknya aku kalau nggak nyolong nggak gelem. Pokoknya pencit. Padahal nggak usum pencit. Golek nulis. Pokoknya walaupun masih baru ini dibuat rujaan sudah. Ingat-ingat ini. Pesan papi ini ingat. Jadi sampean apa itu? Menyusahkan dulu, terutama terhadap ibu, mual. Terus berkembang, sperma cuma dari berapa gram tuh sperma itu cuma masuk ke sel ovum, terus bertapa di situ, terus menjadi segumpal darah, terus berbentuk lagi segumpal daging, terus nanti kalau di ayatnya itu akan berbentuk tuh tulang dan ditutupi lagi oleh daging, baru Allah menyempurnakan kejadiannya, baru ganteng ketemu di situ. Kalau cowok ganteng, kalau cewek ayu, ada di situ. Harus diingat-ingat bahwa kita itu diciptakan dari nutfah, diingat-ingat itu. Jadi nggak ada ini apa yang mau kita sombongkan. Makanya Allah itu nggak mau melihat tampangnya, suarikum wa amwalikum, nggak melihat itu, tapi Allah melihat fi qulubikum wa amalikum, dan amal perbuatan sampean. Jadi ikhlasnya itu loh, sampean udah punya ilmunya, ikhlas mengamalkan, insya Allah diterima sama Allah. Karena Allah tuh melihat hatinya. Sampean berinfak, bersedekah, berbuat baik, beribadah, itu yang dilihat sama Allah, hatinya. Sampean sholat duha, tapi sholatnya di tempat mertua atau camer di rumahnya camer. Aku tak sholat di masjid. Pas mertuanya punya masjid, biasanya satu salam udah cering gitu. Ini waduh, sampai 6 salam belum turun-turun. Terus gitu. Nanti juga pas malam pertama juga kalau bisa itu pas malam pertama biasanya di rumah mertua atau di rumah orang tua biasanya. Kapok tatkala ada kapoknya, ada alumni Amam itu nikah, perempuannya nikah. Terus saya tanya gitu kan, Mbak, gimana malam pertama? Nggak ada Pak. Loh kok nggak ada? Saya lagi dapat. Kapok kan. Kapok. Dan ada juga pas lagi nggak dapat, pas lagi suci misalkan, lagi bersih, itu nggak bisa tembus sampai 3 malam baru tembus. Ngecer sampai keringetan, kapok sampai. Makanya sesuai amal perbuatan. Iya.
ya deh, sampai dicakar-cakar punggungnya itu, ada yang sampai luka-luka gitu. Biar sampean tambah semangat untuk padahal di surga besok seperti itu. Jadi habis dikeloni masih perawan lagi, keloni perawan lagi, kapok sampean. Kalau satu kali nggak tembus, waduh, di surga sengsara sampean. Biasanya saya 3 malam saya nyoba nggak tembus-tembus, di surga kayak gitu juga ya nanti. Terus nggak usah perawan lagi, nggak apa-apa. Minta sama Allah, nggak usah perawan lagi. Oh, angin nih. Semoga kita mendapatkan istri yang soleha, walaupun nggak cantik-cantik amat, tapi dia suka senyum sumringah sampai datang disambut. Nggak cantik-cantik amat, berarti kan cantik. Ya 60 ke atas lah ya. 60 ke atas lah. Kalau sampai bawa ke sini calon terus jelek, was tak gojok sama saya. Enggak situ rapi sama. Bangga sampean, Pak, ini calon saya. Buka burkonya. Siap. Tak suruh buka burkonya. Oh, ternyata boneng. Oh, repot nanti. Wah, elek Mas, sejok tak apa. Makanya sampean tuh sebelum diajak ke sini besok sampean kirim dulu fotonya. Ini lho Pak, wah cocok. Tingginya 120 Pak. Bahas. Jadi memperbaiki keturunan. Kayak Mas Anggi itu bagus, calonnya itu lebih tinggi, bagus. Memperbaiki keturunan, lebih gemuk, gak masalah. Timbang anaknya bungkring nanti kurus. Kalau Mas Oki bagus, calonnya langsing, ya bagus. Kalau sama-sama ini nanti kayak kapal nanti. Allah kari. Kayak kapal. Kayak Mas Jun tuh bagus, dia kurus, calonnya gemuk, bagus, bisa mengimbangi nanti. Walaupun nggak dikasih makan 1 minggu, nggak akan kurus. Ya. Pokoknya apa yang amal kita harus punya ilmunya dan kita harus belajar untuk ikhlas. Caranya seperti itu. Kalau hal yang kebaikan yang menimpa pada kita itu dari Allah. Kalau itu keburukan itu dari kita. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.